I guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Samuel Johar akan mempresentasikan tugas seni tari yang diberikan oleh Bretno. Tari saya berjudul Tari Lemali Ugal. Bisa Ibu Retno dan teman-teman lihat di sini. Kita mau gini ya? Ini namanya ini ya. Kita sekarang memasuki tahapan pendeskripsian. Di tahapan pendeskripsian, judul tarian yang saya amati adalah Tari Lemali Ugal, suatu tarian yang koreografer atau penata tari ditata oleh Gabriel Manuel, SE, M.SN. Kebetulan saya tidak mengetahui apa itu kepanjangannya, yang jelas itu gelarnya, oke. Dan Diego Anthony Canigia. Tarian ini memiliki panitia penyelenggara yang dilaksanakan oleh Muhammad Imam Syah dan Harry Boykul. Tarian ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia. Selain itu, tarian ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017. Gitu. Tema. Untuk tema dalam tarian ini mencangkup prosesi adat yang terdapat dalam ritual perladangan pada masyarakat Dayak Kayan Mendalam. Prosesi ini dilakukan mulai dari sebelum matahari terbit, siang hari, dan dilanjutkan hingga hari petang. Prosesi ini dilakukan petani pada saat akan mulai mengugal benih padi di ladang. Mohon maaf, komenasai. Upacara tersebut dilakukan oleh masyarakat Dayak yang bertujuan agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan tuntunan selama padi tumbuh dan menjauhkan dari segala bahaya dan serangan hama. Maaf kecepatannya. Oke, untuk gerakan sendiri membahas tentang gerakan hari ini yang saya amati terhadap gerakannya, yaitu variasi antar kelompoknya. Mereka bermain peran dengan sangat kompak, lincah, dan tertata dengan rapi, serta gerakan yang unik. Bisa dilihat dalam foto ini, mereka dengan formasi 6 orang dengan dua banjar digasok yang menata setiap menari, jadi setiap banjarnya 3 orang. Itu menurut saya dia kompak ya, cukup kompak. Setiap penari memiliki karakter gerakan yang berbeda dengan penari lainnya. Meskipun mereka terlihat kompak dan lincah, tetapi setiap peran maaf sorry. Tetapi setiap peran memiliki karakter sendiri. Dapat disaksikan dengan gambar kedua yang saya berikan di sini. Variasi ini kita dilakukan tiap menari di tarian ini. Untuk konsep musik sendiri membahas tentang gerakan ini yang ditampilkan memiliki elemen karakteristik khas Dayak. Melodi yang sesuai dengan ketukan, harmoni yang disampaikan berhasil menyatu dengan tarian. Terdapat nyanyian yang mengiringi musik, dan keunikan dari musik ini membuat sendiri dengan dinamik yang pas. Beberapa musik yang dapat saya amati di tarian itu, saya rasa beberapa diantaranya adalah bonang, terus ini suling, yang ini di sini ya dari bambu pokoknya. Mohon maaf saya agak lupa. Untuk tata pentas dan tata cahaya, tata pentas dan tata cahaya yang tak kalah penting dari gerakan dan musik. Teknik yang digunakan dalam tari tersebut menggunakan panggung yang tertutup dengan permulaan posisi melingkar atau pola lantai yang melengkung, yang menggambarkan kesatuan dengan penari perempuan di tengah yang ditutupi properti pintu yang dikelilingi penari berbaris dan menyebar rapi di panggung.
Selanjutnya penari laki-laki yang berada di balik pintu dan membentuk pola lurus dan juga melingkar bergantian antara laki-laki dan perempuan. Begitu seterusnya sampai di akhir tarian penari perempuan dan laki-laki berbaris rapi. Tata cahaya juga mendapat sorotan tahap pendeskripsian untuk tari ini karena tata cahaya juga memberikan kesan yang berbeda. Teknik pencahayaan yang terdapat pada tarian tersebut adalah penataan cahaya hanya pada bagian bawah panggung yang membuat penari terlihat jelas dan enak dipandang. Namun pada wajah penari tidak terlalu sorot sehingga penerangan pada wajah masih kurang setelah berbagai kebutuhan panggung tercukupi. Untuk di konteks ini saya tidak dapat memberikan cukup gambar karena menurut saya tulisannya sudah cukup memenuhi frame. Jadi kalau saya kasih gambar terlalu kecil. Tapi untuk ingin melihat tarian itu secara langsung, saya akan memberi link video di deskripsi bawah ini. Ngeri. Oh, lagi gambarnya. Waduh, maaf. Gue tak skip semua. Lagi gambarnya aku kan gambarnya. Ya, mohon maaf, ternyata ada gambarnya guys. Ini bisa kalian lihat. Ini namanya lightning. Ini namanya juga lightning. Nah, yang saya sebut tadi di sini itu tidak ada apa ya? Untuk beberapa gerakan sorot cahaya lampunya itu hanya mengenai beberapa pemain, dan untuk pemain yang agak pojok sini itu menurut saya wajahnya kurang kelihatan, jadinya agak gelap ya gitu, kurang lebih gitu. Sekarang saya akan membahas tentang kostum dan tata rias wajah. Berikutnya adalah kebutuhan untuk menampilkan penari yang membahas tentang kostum. Kostum yang saya amati pada kostum laki-laki mirip dengan kostum koteka khas orang Irian. Untuk yang tidak tahu, koteka itu yang dibuat orang Papua itu, yang kayak rok dari daun, terus tutup kepala dari bulu ayam. Nah, betul. Baju kemeja berwarna dominan merah hitam yang melambangkan semangat dan elegan, sedangkan pada penari perempuan menggunakan rok panjang, anggun dan atasan kebaya panjang serta mahkota yang dipakainya berwarna hitam merah. Jika ada kostum berikutnya adalah riasan yang dapat menunjukkan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Tata rias pada sang menari laki tidak menggunakan riasan karena hanya untuk menjelaskan pada tokoh yang diperankan. Sedangkan pada sang penari perempuan menggunakan riasan yang tidak terlalu tebal untuk melaraskan dengan kostumnya. Dalam penampilan tarian ini juga harus memperhatikan kualitas penari yang terbaik. Tidak tertulis dalam pendeskripsian. Kualitas yang saya amati dari penari wanita yang cukup memenuhi standaritas baik dari segi teknik dan penjiwaan pada karakter tari yang dipentaskan, begitu pula pada penari laki-laki yang cukup memenuhi segi teknik dan penjiwaan karakter dan mampu membawa suasana menonton. Selain itu, kekompakan juga menjadi sangat penting dalam penampilan tarian ini. Kekompakan antar penari yang saya amati terlihat sangat kompak. Mereka berhasil membuat gerakan yang terlihat padu, padahal mereka berhias anggota dan gerakan, namun mereka dapat membawa kekompakan tersebut menjadi komposisi yang pas. Terlihat dalam adegan tarian tersebut saat mereka memegang properti pintu dan saling berhadapan. Untuk tahapan analisis konsep gerak atau introduksi, gerakan melompat dengan tangan kanan diangkat. Itu untuk gambar pertama. Gambar kedua, gerakan kaki dilipat, tangan berada di pundak penari lain. Gambar ketiga, gerakan tangan dilipat menyerupai sayap ayam. Selanjutnya gerakan di ini gerakan sedikit jongkok, tangan melambai ke atas dan ke bawah. Gerakan dengan mengangkat tangan ke atas seperti sedang berdoa. Ini gerakan dengan menunduk dengan tangan berayun pelan di bawah.
Yang selanjutnya gerakan menunduk dengan mematuk-matuk. Selanjutnya gerakan tangan di atas memegangi karung jerami. Kemudian di gambar ini gerakan memanggil properti karung jerami. Selanjutnya busana karung jerami digunakan sebagai topi. Jadi karung jerami yang selama ini mereka bawa di sebelumnya seperti yang ini itu mereka pakai, pada akhirnya mereka pakai. Kemudian dia memakai sebuah kain, setiap pemainnya memiliki warna yang berbeda. Selanjutnya untuk gerakan penutup, mereka menutup dengan setiap pemain menggunakan kostum kain yang berbeda-beda. Kemudian tangan diletakkan di pinggir pinggang sambil memegel-megel. Untuk konsep musik yang saya jelaskan di sini itu insya Allah ada semua di pentas tarian Lemali Ugal ini yang sudah diunggah di YouTube. Untuk kecapi merupakan alat musik Sunda yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kecapi suling. Rincian unsur nada dalam sebuah kecapi parau. Untuk kendang juga merupakan salah satu instrumen dalam gamelan Jawa Tengah yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Bonang merupakan salah satu alat musik yang digunakan dalam gamelan Jawa. Kemudian saluang, alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang mana alat musik tiup ini terbuat dari bambu tipis atau talang. Alat musik ini memainkan adanya saat penari wanita dan penari laki-laki saling menarik di balik properti pintu. Kemudian kelemahan dan kelebihan tarian tari. Untuk membahas itu sebenarnya kita harus memahami apa yang diceritakan oleh tarian itu sendiri. Dan tarian ini menceritakan kejadian dengan baik dan benar. Selain itu kejadiannya runtun dan jelas dari pembukaan, isi dan penutup. Untuk kelebihan penari ini, pada tarian Lemali Ugal memiliki beberapa kelemahan, yaitu untuk mohon maaf, ini saya salah editnya, jadinya aneh gitu. Ini salah. Jadi untuk kelebihannya langsung ini, yaitu untuk berapa sih dalam tarian ada ini terbalik bermisah. Ini kalau kekurangan, ini kelebihan, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk kekurangan, untuk beberapa scene di dalam tarian ada yang kurang sinkron dengan musik. Kemudian di dalam tarian yang dimana menggambarkan petani di sawah, di tarian ini malah menggunakan pakaian merah mencolok yang menurut saya kurang cocok atau kurang pas. Untuk kelebihannya sendiri, selain kekurangan di atas juga ada kelebihan misalnya pada aspek iringan lagunya, temponya pas, geraknya, musiknya. Untuk dalam gerakannya, tarian ini cukup berpower dan tidak ada kata kaku untuk mendeskripsikan semua penari di tarian ini. Tahapan interpretasi. Simbol kostum perempuan serba kain warna merah yang sangat cerah sekali, yang menyimbolkan sebagai simbol bahwa ia menjadi sosok yang menyerupai petani ketika membawa karung jerami. Leher yang memiliki liontin hampir dalam hiasan leher tersebut menyimbolkan bahwa ia memiliki kekuatan dan kebersihan juga kesucian. Bawahan yang berwarna oranye atau merah atau cerah dalam kebaya dan bawahan yang dipakai menyimbolkan beraura kuat, berani, kekuatan, dan melakukan aksi yang membara. Simbol kostum laki-laki, penutup khas atau kopiah hitam atau berwarna oranye atau merah menyimbolkan sebagai seorang pejuang, dan prajurit juga sebagai baju khas daerah. Pakaian yang mirip dengan pakaian saman berwarna oranye dan merah menyimbolkan sebagai baju adat atau khas dengan simbol yang berani dan gagah. Pakaian yang mirip dengan pakaian saman berwarna oranye dan merah menyimbolkan sebagai baju adat atau khas dari Riau dengan simbol yang berani dan gagah. Untuk gerakan sendiri, Untuk gerakan sendiri, gerakannya selalu berputar yang minimal
menyimpulkan seperti sedang berada dalam posisi menegakkan antara wanita dan pria sama, mereka selalu berhadapan dan berputar. Gerakan tangan kanan menekuk ke kiri, sedangkan tangan kiri lurus ke kiri seperti pada gambar, menyebabkan bahwa ia dalam keadaan terserang dan seperti sedang melakukan perang. Sponsor. Properti. Untuk properti sendiri, pintu berada menyimbolkan sebagai yang berada di alur cerita tersebut, yang mengartikan bahwa seorang petani yang berdoa kepada dewa untuk keberhasilan panen padi. Mohon maaf, ini sebenarnya bukan pintu, cuman ada kesalahan teknis di saat saya ngedit dan saya lupa untuk merevisi. Ini sebenarnya bambu yang menyerupai seperti menara untuk kayak melambangkan tani itu berdoa pada sang dewa. Jadi untuk pintu dan untuk di slide-slide sebelumnya saya juga lupa belum membukanya, jadi mohon maaf. Nilai yang dapat ditemukan, nilai sosial yang saya temukan dalam tarian ini adalah ikatan antar penari ke penari lainnya yang sudah membentuk sehingga kerjasama dan kekompakan mulai terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kekompakan dan kerjasama dapat bermakna lebih bahwa manusia tidak boleh begitu egois. Nilai pendidikan dengan ditunjukkan gerakan tarian yang menyerupai petani yang sedang menanam padi dan busana yang dominan dengan jerami menunjukkan kegiatan dalam proses berlangsung penanaman hingga panen dalam bentuk tarian. Untuk nilai moral ditunjukkan dengan gerakan timbul lambat yang menggambarkan kesulitan dan kesabaran seorang petani saat sedang menanam padi. Pesan oral yang disampaikan dalam tarian ini adalah agar kita dapat mengerti tahapan-tahapan serta penelitian dari seorang petani, khususnya agar penonton dapat mengenal budaya petanian. Di situ terdapat sedikit simulasi tentang upacara adat mereka yang bertujuan untuk meminta kepada dewa agar diberikan bantuan untuk menumbuhkan pada padi yang berkualitas. Karena faktanya para petani itu sangat ketakutan apabila mereka gagal panen. Tahapan evaluasi, bentuk penyajian yang disajikan dalam tarian ini, penari dapat membawa alur cerita dengan baik dan benar sehingga para penonton dapat merasakan. Lihat bahwa terbawa dalam alur cerita tersebut. Dalam tarian ini, para petani menyajikan tarian dan gerakan-gerakan unik yang menarik dengan cerita yang menggambarkan proses para petani melakukan penanaman padi hingga pemanen secara runtut dan jelas, sehingga banyak penonton yang terpukau dengan tampilan itu. Struktur penyajian yang dibentuk dalam tarian ini tergolong sangat bagus. Para penari dapat menggambarkan segala emosi dalam bentuk gerakan dan timbul gerakan, dan juga dapat berhasil memaparkan cerita secara runtut melalui tarian, sehingga cerita yang ditampilkan terlihat jelas dan tersampaikan. Tata lampu terdapat dalam tarian ini sudah lumayan terlihat dengan baik, sehingga penari yang tampil tersorot dengan baik terlihat sangat jelas emosi dan alur cerita dalam panggung itu. Untuk cara mengatasi kelemahan pada kostum, maaf tadi ada yang menelpon jadinya terjeda. Kita lanjutkan lagi. Cara mengatasi kelemahan kostum. Pada kelemahan yang terletak pada kostum yaitu pada kostum wanita secara keetisan dan kesopanan. Menurut budaya Indonesia, kostum ini kurang sopan karena banyak menunjukkan bagian-bagian yang tidak seharusnya diperlihatkan, seperti aurat, karena mayoritas di negara ini kan umat Islam, dan sebagai umat muslim melihat aurat seperti itu menurut saya kurang pantas karena dapat menimbulkan hal yang tidak, tapi tergantung persepsi setiap orang juga. Dan untuk beberapa adegan terdapat saat dimana penari menggunakan kostum yang berwarna-warni, tapi menurut saya pribadi pemilihan warnanya kurang sinkron antara warna kostum satu dengan yang lainnya. Mungkin dalam hal ini dapat diperbaiki dengan menambahkan selendang atau sampo yang dipasangkan pada penari wanita, khususnya untuk menutupi beberapa bagian tubuh yang menurut saya kurang sopan untuk diperlihatkan. Pada kelemahan yang terletak pada lampu, beberapa adegan terdapat pencahayaan yang kurang menyeluruh sehingga sebenarnya tidak tersorot di lampu sehingga tidak kelihatan dalam panggung. Mungkin dalam hal ini dapat diperbaiki dengan penataan tata lampu ulang yang membuat seluruh penari dapat terpapar cahaya dengan intensitas yang cukup. Tahapan pemberian kesan. Kesan yang terdapat dalam tarian ini adalah
adalah bahwa tarian bukanlah hanya sebuah gerakan, melainkan gerakan yang berpola, tapi sebuah tarian juga terdapat sebuah alur cerita yang dapat berkesan pada penonton. Selain itu, tiap tarian memiliki simbol atau makna tertentu sesuai dengan apa yang hendak ditampilkan oleh penari. Pesan terkenal atau tidaknya pesan dalam suatu tarian bergantung kepada bagaimana cara penari menginterpretasikan tiap-tiap gerakannya kepada alur yang telah ditentukan. Dan tidak lupa para pemusik di dalam tiap tarian juga berperan penting dalam menampilkan suatu tarian sebagai pengiring yang tujuan memberikan kesan ketegangan, kesedihan, kegembiraan, dan lain-lain dalam sebuah tarian. Kesan yang saya sampaikan sebagai seorang penonton adalah penari memberikan penjelasan berarti dalam alur cerita tersebut dan kami dapat memahaminya dengan baik. Gerakan mereka unik, beraneka ragam. Namun untuk beberapa adegan saya merasa terdapat beberapa miss yang terjadi di dalam suatu rangkaian gerakan itu. Tetapi hal itu tidak mengambil jatah yang besar yang membuat tarian itu kurang layak ditonton. Justru wajar terdapat kurang tepatnya timing saat melakukan suatu tarian bersama-sama. Secara keseluruhan saya cukup menikmati rangkaian tarian yang ditampilkan karena bermakna simbolis yang digambarkan setiap gerakan yang ditentukan mempunyai nilai simbolik tertentu dan menginterpretasikan sebuah alur yang dramatis. Sekian dari saya, Eva Samal Juhab, atas presentasi ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah, ya memang sangat banyak salah, tapi mau gimana lagi. Terima kasih.